Hei, kamu ini anak nakal. Sudah kubilang. Dilarang masuk dapur, tapi kamu masih mau mengintip. Kakek jangan pukul aku, jangan pukul. Berani juga kamu menghindar. Anak nakal, tidak tahu ya. Keluarga lu hanya mengajarkan pada laki-laki, bukan perempuan. Kamu belajar apa sih? Pergi sana. Aku bilang pergi. Hei, larinya cepat banget kamu. Kakek bukan potong begitu, tapi begini. Wah. Aduh, cucu. Gimana potongannya? Kakek, Aku sudah potong semuanya, lihat nih. Kita bangga sama kamu. Kamu pasti jadi koki hebat masa depan. Camarilla. Kamu anak nakal kecil. Ada apa? Apa kau lakukan di sini? Akan kehajar. Jangan sampai dia beritahu kakek. Kakek, jangan pukul sepupuku. Dia hanya ingin belajar keahlian. Lihat, kentang jenis apa dipotong. Potong kacang yang sudah dipotong dadu seperti ini. Apakah Anda masih ingin belajar keterampilan pria bertanggung? Berjalan, ikuti aku ke aula leluhur dan ayo. Jelas sekali Yaozu, itu sebenarnya Isisti. Jika kakek tahu kamu diam-diam belajar keterampilan, hukuman tidak sesederhana bersujud di altar. Schwanger. La partie d'Ak. Makan camilan dulu. Kepada leluhur. Anak kita Yaozu, usia 5 tahun sudah bisa mengukir, dan keterampilan memotongmu hebat. Ini benar-benar pembawa keberuntungan dari keluarga lu lagi. Ayo Yaozu, sujud pada leluhur, ayo. Kamu ini anak nakal. Ayo. Barang leluhur ini bagaimana bisa sembarangan disentuh? Kukatakan. Huishin. Ini hasil didikan baikmu? itu sendok emas yang ayah pertahankan dengan nyawanya. Itu adalah kehormatan ayah. Kenapa Yaozu boleh menyentuh, tapi aku tidak? Aku beritahu, kamu tidak bisa menyentuh, Yaozu. Dia satu-satunya anak laki-laki keluarga lu yang akan mewarisi bisnis keluarga. Kamu hanya seorang gadis. Apa yang mau kamu bandingkan dengan orang lain? Ayo Yaozu. Kemari, pelukan kakek. Tak mau tobat. Menurutku, makanan ini, kamu juga jangan makan. Ayo the sun maju, ayo the sun. Schwanger. Ibu jangan menangis, aku akan buktikan pada kakek, aku Lu Shuang tidak kalah dari Lu Yaozu. Nasi goreng harum enak. Kamu kena hukuman lagi dari kakek, makanlah. Selesai makan lekas, jangan seperti orang kelaparan di sini, menakut-nakuti tamuku. Kalau aku di warung ini, bihun kue tiaw. Kakek pasti akan melihat bakatku. Paman, saya jadi asisten di tempat Anda. Xiao Wushuang, kamu berdiri tidak lebih tinggi dari meja. Saya bantu Anda masak, keahlianku bagus. Pergi, kamu masih kecil. Jangan ganggu bisnisku goreng kue tiaw, bihun, nas. Bos, ini nggak enak. Kasih makan babi? Hari ini rame, ya dimasak buru-buru. Bisa kubuatkan bar. Kamu nggak ngerti, udah nggak enak. Bikin berapa kali sama aja. Balikin dut. Udah dimakan sampai. Balikin apa coba? Paman, aku bantu kamu restoran, bolaku tetap tinggal? Jangan bikin Habis makan segera. Aku lagi sibuk nih. Menarik. Bagus sekali. Lemper Wajen. Tak kalah dengan tukang masak berpengalaman 10 tahun. Paman, mangkuk tidak cukup, ada lagi di sini, makan nasi diam-diam. Anak nakal, apa kau bilang? Nasi apa? Wangi sekali. Berikan satu mangkuk, nasi terlihat emas dan aroma telur kuat. Anak ini di usia muda. Bisa membuat nasi goreng enak ini. Benar-benar luar biasa. Bos, cepat-cepat, tambahkan satu nasi goreng telur lagi, bungkuskan semuanya buatku. Wanita ini pantas mengenakan seragam juru masakku. Di mana Wushuang itu? Pergi kemana lagi? Malam ini usaha warung malamnya bagus. Wushuang tidak akan pulang. Kakak ipar.
Kenapa tidak menanganinya? Gadis muda tidak pulang malam, seperti apa itu? Kalau seperti Yaozu, laki-laki. Berjuang untuk karir masih masuk akal. Kalau nanti dia menikah, Mertua di rumah. mengapa mereka ingin melihat menantu tampil di luar rumah? Urusan rumah. Sama sekali tidak peduli. Sungguh keterlaluan. Harumnya lezat. Berapa lama lagi? Tidak heran sih kalau ini kari. Jangan lupa Kapan giliran saya tiba? Sebentar lagi jadi. Gadis baik-baik kok, tengah malam begini, masak di tempat kumuh ini. Kamu kemari. Memalukan banget deh. Kamu tidak tahu malu. Aku masih punya malu lah. Lu Shuang, dengar aku, cepat berhenti kerja. Tuan Lu jangan marah. Wu Shuang itu berbakat. Nasi gorengnya enak sekali. Seumur hidupku belum pernah nasi goreng Kalau tidak beli, minggir. aku sudah tunggu seharian, cuma untuk nasi ini, bener banget. Cepat pergi, Lu Shuang. Jangan berpikir. Dengan tetangga di sini, mereka akan membantumu. Aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Berapa lahir aku, Li. Aku tidak akan membunuhmu. Music. Apa kabar? Kamu masih melindunginya. Oke. Hari ini, aku akan menghajarmu sedikit demi sedikit. Ah, jangan pukul aku. Menggelakan. Jangan pukul. Kamu sudah keterlaluan. Kakek, kau berani-beraninya mendorongku? Mama. Kakek, Wu Shuang tidak mempermalukan keluarga Lu. Satu gigitan. Tuan Lu. Kubala. Kakek, Wu Shuang tidak kalah dari Yaozu. Keahlian Anda ajarkan sepupu Yaozu. Wu Shuang juga bisa. Lu Shuang. Aku beritahu kamu. Tinggalkan harapan itu. Perempuan. Bukan untuk jadi koki. M.A. Wu Shuang tidak kalah dari Yaozu. Kenapa kakek tidak suka padaku? Tidak. Apakah hanya karena aku perempuan? Sudah jam berapa? Masih cuci sayuran. Selesai belum mapo tofu yang disuruh? Tamu menaiki. Tidak mau. Kamu koki utama, bukan saya. Kenapa harus Hei, saya tak bisa memerintah kamu lagi. Hari ini harus buat untuk saya. apa yang lakukan? Lepaskan dasar bajingan. Buat atau tidak? Kalau tidak, akan bikin kamu. Saya buat. Boleh? Yaozu. Yaozu. Kakek, kenapa Anda datang? Yaozu. Ada berita baik. Kekek. Dengan biaya besar, saya dapatkan kesempatan untukmu belajar memasak di Yushantang. Kesempatan ini sangat langka, kamu harus belajar dengan baik. Kakek percaya, dengan bakatmu pasti bisa belajar baik. Yu Shantang. Dibuka oleh Yu Yang, murid dewa masak Aiberin. Banyak koki berusaha tetap tidak bisa masuk. Aku mau pergi, bisa belajar. Kamu mau kemana? Kalau pergi, buang-buang Yaozu yang jadi koki utama. Perempuan, belajar masak untuk apa? Keterampilan turun-temurun tidak diajarkan, ke dapur istana pun. Kakek, kamu terlalu pilih kasih. Kuberitahu kamu, Yaozu. Mereka adalah pilar keluarga Lu kami. Anda, dia akan menikah akhirnya. Aku membesarkanmu bertahun-tahun, sudah lebih dari cukup. Kembali. Kekek. Oak. Hampir terekspos. Aku memperingatkanmu, kalau kakek tahu dan menghambat studiku, aku tidak akan memaafkanmu. Halo, Kalau kamu begitu suka masak, bantu aku kerjakan tugas dapur istana dan nanti gantikan aku untuk absen tepat waktu. Dengar, Ja? Sudah selesai belum? Peringatkan, tugas harus segera dikumpulkan. kalau berani, kerjakan sendiri. Aku ajak kamu ikut pelatihan, masak hidangan untukku kena. Yaozu ah. Yaozu. Kakek, kenapa datang ke sini? Baunja enak, Ja. Yaozu. Kamu belajar ini berapa lama? Hidangan ini dibuat lebih enak daripada yang kubuat. Bagus, bagus. Bakatmu ini di tingkat dunia pun sangat menonjol. Oh iya. Masih ada yang lain? Bawa keluar biar mereka juga coba. Kekek. Baru saja buat. Silakan coba. Oak. Masakan ini, kenapa beda jauh dengan yang kurang lebih ya? Nggak masalah.
Selama kamu bisa buat masakan ini, kakek yakin bahwa masa depanmu pasti akan bersinar. Usahakan yang terbaik ya. Kakek, jalan pelan. Baik, baik, baik. 不商业， Oh iya, aku kasih tahu, sekarang Yaozu kita di Yushantang, bisa dibilang sangat menonjol. Aku yakin Yaozu kita pasti bisa mengembalikan kejayaan keluarga Lu. Tuan Liu, kamu salah, kan? di Yushantang ada yang namanya Yaozu. Tapi tahu, dia gadis berbakat. Sedang Apa? Gadis. Apakah itu adalah Wu Shuang? Seberapa lama Lu Yaozu baru datang? Keterampilannya mengalahkan gurunya. Dari warna, aroma, maupun teknik memasak. Semuanya sungguh luar biasa. Lu Wushuang, beraninya kamu. Berani merampas tempat Yaozu untuk pelatihan. Lihat, aku tidak akan mengampunimu. dengar penjelasanku. Lu Yaozu tidak mau. Masih mau berdalih. Menjadi koki dan masuk dapur istana itu sulit. Kesempatan ini bukan karena kamu mengancam ya. Dia tidak akan memberikan. Aku tidak berdalih. Dia tidak mau belajar, tapi takut ketahuan. Sepupu kamu sudah merebut kesempatan pelatihan. Kenapa menyalah? Masuk ke dapur istana adalah impian setiap koki. Kenapa aku tidak mau pergi? Kamu bicara omong kosong, kamu. Baik sekali kamu, Lu Wushuang. Sekarang semuanya sudah terbongkar. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin memukul sepupu laki-lakimu? Sudah tahu salah belum? Aku tanya, kamu tahu salahmu? Kamu tahu salahmu tidak? Shuang. Kamu minta maaf ke kakek. Akui saja kesalahanmu. Aku tidak salah. Yang salah kakek. Lu Shuang tidak kalah dari Lu Yaozu. Oak. Dasar bocah nakal. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Aku mohon padamu. Kalau kamu mau bertarung, lawan. Ini semua salahku. Saya gagal mendidik Wu Shuang. Ini semua salahku, Bu. Jangan memohon padanya. Selama bertahun-tahun ingin menjadi koki. Kamu supaya aku belajar menyewakan rumah lama kita. Tapi mereka bahkan Mengizinkan aku masuk dapur. aku ingin kesempatan belajar, apa salahku? Kamu, anak kurang ajar. Kamu ambil kesempatan gemilangnya, kenapa? Masih merasa benar ya? Lihat aku hari ini aku akan membunuhmu, bajingan. Kenapa? Aku bajingan. Kakek. Sejak umur 5 tahun, kau ajari Lu Yaozu. Lihat apa yang dia pelajari sekarang. Tanyalah dia, hidangan yang kau puji. Mana bukan hasil buatanku? Masakan yang Kamu bahkan tidak mencobanya. langsung bilang aku tidak berbakat, aku yang tidak berbakat, atau kamu yang meremehkan wanita. Ibuku dan aku hidup susah di gudang bertahun-tahun. Bukan untuk kamu injak semaumu. Kenapa aku tak boleh masuk dapur itu? Bukan cuma kamu yang bisa melakukan pekerjaan ini. Kalau kamu tidak mau mengajar, aku cari orang lain untuk belajar. Pergi. Kamu keluar dari sini. Aku tidak mau punya anak seperti kamu. Pergi. Wu Shuang, Biarkan dia pergi. Lu Wushuang. Kalau kamu pergi, jangan kembali. Pergi. tidak kembali ya tidak apa. Siapa yang peduli? Shuang. Shuang. Jangan marah-marah sama kakek. Dengarkan kata-kata ya. Bu. Maafkan aku tak berbakti. Nanti tak bisa menemanimu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Tunggu aku kembali. Jangan, Wu Shuang. Jangan, Wu Shuang. Tiada dua. Tiada dua. Tiada dua. Tiada dua. Itu, Xiao Wushuang. Kalau tidak mau pergi ke restoran mewah, tidak masalah. Bagaimana kalau belajar dari kakek? Anda adalah. Kakek sering makan di kios makanan. Benar, benar. Pakaian ini lebih tua dari milikku. Keterampilan apa saja yang Orang tua. aku nggak mood bercanda sekarang.
Gadis kecil. Aku beritahu pada kakekmu menghabiskan banyak uang. Saya tidak mendapat kesempatan belajar dengan murid magang paling tidak kompeten. Aku akan mengajarimu sendiri. Kau tidak mau? Yu Yang, pemilik dapur kekaisaran, muridmu. Apakah Anda itu? Tuan Bairen. Lepaskan aku. Lu Shuang sudah pergi. Sebagai ibunya, Kamu masih tinggal di rumah, seorang wanita malah ingin merebut hak warisan Yao Zu. Aku hamil. Bukankah putrimu suka memasak? Baiklah. Nanti saus di restoran ditangani olehmu. Bukan Wu Shuang yang harus disalahkan. Salahkan dirimu yang tidak beruntung. Hakwaris Restaurant Keluarga Lu. Hanya bisa untuk anakku Yao Zu. Wu Shuang, kamu harus baik-baik saja. Guru, Wu Shuang itu perempuan. Kamu atur dia begitu. Dia bisa tahan nggak ya? Guru. Ada perintah lain? Ayahnya sudah meninggal lebih awal. Ibu dan dia di keluarga Lu bahkan nggak seperti pembantu. Ibunya sering sakit. Nggak bisa urus dia. Kurasa. Setelah 3 tahun nggak ada yang urus. Selalu dia sendiri. Sibuk mengkarinafka. Zan Luo. Nggak bisa angkat panci, bisa ngapain? Bisa banyak hal. Siang ambil sampah. Jual barang bekas, tukar uang. Malam ke dapur, ambil sisa makanan, pokoknya nggak kelaparan. Anak yang tumbuh dari lumpur. Jangan bilang, Beri Kantali, Tari. walaupun kamu melemparinya batu. Dia itu. Selama ada sedikit kesempatan, dia itu bisa keluar dari lumpur. Ibu. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Guru. Le Wushuang. Mulai hari ini, dia, Lu Shuang, akan menggantikan saya sebagai kepala kuliner terbaik. Selamat untuk kepala baru. Bernama Wu Shuang, cocok dengan pisau Wu Shuang. Mulai sekarang, pimpin Guanjue dengan baik, lindungi ketenangan dunia kuliner. Wu Shuang pasti tidak akan mengecewakan. Ayo bangkit. Kepala, berita terbaru. Zujini dari Ing. Pembelian restoran Lu dan mewarisi sendok. Apa itu apa-apa sendok emas? Semuanya. Saya. Sudah tua. Yao Yu. Usia sudah cukup mandiri. Saya mungkin. Mulai hari ini, restoran Lu kami akan diserahkan ke... Tunggu. Kamu siapa? Mau apa di sini? Tuan Lu. Saya juga tidak mau ke sini. Tapi pewaris Anda berhutang pada saya. Masa mau lari dari utang? Lu Yaozu. Kamu judi lagi. Saya. Aduh. Utang sedikit uang kan, akan dibayar. Kami sedang mengadakan pesta. Ngapain bikin rusuh? Kali ini, berapa dia utang sama... Tidak banyak. 5 miliar. Cuma 500 juta, bukan 5 miliar. Kenapa nggak ada? Pinjam uang bukannya tanpa bunga. Sekarang, bayar atau enggak? Restoran ini punya saya. Keter la Luan. Bunga dihitung seperti ini. Kalian dari awal memang mengincar restoran ini. Serahkan Golden Spoon dan berlutut minta maaf, mungkin dipertimbangkan. Menjaga nama restoran keluarga Lu dan bekerja di sini lebih baik daripada tidur di jalan. Lu Yaozu, sekarang kamu kepala keluarga baru. Memimpin, sujudlah pada kami. Kenapa kepala keluarga? Kenapa? Maksudnya kenapa? Bukan preman jalanan. Kenapa berkelahi? Tuan Lu. Restoran saya baru dapat ikan buntal yang sangat berkualitas. Hanya saja racunnya kuat. Agak repot untuk menanganinya. Kita semua sesama pekerja. Potong sebentar. Siapa kalian? Selama kalian bisa, Membuat hidangan tidak beracun. aku akan beri kalian waktu lebih. Kekek.
Janggon. Kalau pufferfish tidak ditangani baik, bisa mati. Bukankah mau sendok emas? Sekarang aku pemimpin punya sendok emas, bisa memberikan mohon lepaskan keluarga. Dasar kurang ajar. Sendok emas itu adalah simbol posisi keluarga lu di dunia kuliner. Jika dibiarkan kepada mereka, bagaimana keluarga? Hanya memasak saja, aku akan menandingimu. Hanya segitu kemampuanmu. Berani pegang sendok emas. Mengklaim sebagai restoran terbaik di kota ini. Lu Yaozu, kamu adalah kepala baru keluarga Lu. Coba keluar. Jangan-jangan. Pilih satu jadi pemimpin. Biar aku yang masak ikan buntal ini. Percayalah. Keluarga Lu, selama masih ada aku, kalian ingin merebut sendok emas, tidak akan terjadi. Andai Wushuang ada di sini, keluarga Lu tidak akan sepastifa ini. Lusinan emas keluarga Lu diwariskan berabad-abad tak mungkin jatuh ke pengikut Yinghua Pavilion. C'est la Magellan, Ketua. Tuan Lu, pisau saja tidak bisa dipegang. Bagaimana bisa masak? Ayah, mereka tidak berniat baik, hati-hati Tuan Lu, sepertinya ada yang tidak percaya dengan masakanmu sendiri. Sampai nggak berani Sudah cukup. Kamu kan perempuan. Tahu apa sih? Lepasin ayah, minggir. Ayah. Ini, ayah masak seumur hidup, masak ikan buntal, enggak? Zuo Junyu, Apa yang kamu lakukan? Ikan buntal Arktik ini 100 kali lebih beracun dari ikan buntal biasa. Dia sendiri sudah rabun. Kalau salah urus dan keracunan, salah siapa? Kalau kamu aja gak bisa, siapa lagi yang bisa selamatkan restoranmu? Orang tua gak berguna ngajari anak-anak yang gak berguna juga. Serahkan sendok emasnya dengan baik-baik. Lalu gulung tikar saja. Aku akan melawanmu. Ayah. Duduk. Zuo Junyu, Aku akan melawanmu. Beraninya. Hari ini, aku tidak hanya ingin dapatkan sendok emas, aku juga ingin restoran ini jadi milik keluarga Zuo. Siapa yang berani menentang? Hu menentang. Wushuang selalu menjadikan sendok sebagai untuk diperjuangkan. dia belum kembali. Tak mungkin sendok emas jatuh ke tanganmu. Kamu wanita yang cukup kuat ya. Kalau tidak senang, ku hajar sampai kamu menyerah. Sekarang menyerah? Hanya segitu kemampuanmu, meniru orang lain menindas yang lemah dan merebut penginapan. Saya jijik. Wanita tua. Menghormati saya lebih baik daripada mendapati hukuman. Tak kesangka. Dalam keluarga kami banyak laki-laki. Tidak ada yang setangguh seorang wanita. Saya sungguh merasa malu. Di hadapan leluhurmu. Masih keras kepala, ya? Aku akan membakar lidahmu sampai hangat. Tunggu sebentar. Dia hanya wanita, dia tidak mengerti. Silakan, biarkan dia pergi. Tuan Lu, cara Anda berbicara membuat seolah-olah saya menikmati menindas wanita. Baiklah kalau begitu, ambil inisiatif dan beri contoh. Berlututlah dan bersujudlah padaku. Kita impas. Tidak. Ayah. Ayah. Tidak. Kekek. Jangan, ayah. Biarkan dia datang. Berani kamu binu. Nenek tua masih berani bicara. Silakan coba. Tak kusangka kamu punya nyali begitu. Begini saja. Kalau bisa makan semuanya dan masih berdiri. Aku beri waktu tambahan. Lelaki berjuang wajar, wanita ikut campur apa? Beracun, kamu nggak tahu ya. Lelaki dewasa susah kalau Makan, bisa mati. Dari kecil Wushuang menganggap sendok emas sebagai kehormatan ayahnya. Hari ini, jika aku bersembunyi di belakang pria dan tidak mempertahankan hakku. Wushuang kembali. Aku tak punya muka menemuinya. Bu. Putri tak berbakti Wushuang. Anda harus menunggu aku.
Kalau aku tidak mencoba, bagaimana bisa tahu? Meski sampai mati, aku tidak akan seperti kalian, membuat keluarga Lu malu. Takut makan? Menyerah saja. Serahkan sendok emas lebih awal. Aku tidak mempersulit. Jangan makan, jangan makan. Kukatakan jangan makan, tidak dengar? Kau ini tulang panggang keluar, tidak punya keberanian, tidak punya tanggung jawab, menyerah dan pasrah. Saya tidak terima. Masih ada lagi. Bilangnya habiskan semuanya. Jangan sia-siakan usahamu. Kali ini pasrah, ya? Lu Huishin, apa hari ini kamu mau mati di sini? Hanya kedai Yuseng saja hailangnya sudah. Perlu mengorbankan nyawa? Aduh. Bukannya bilang gak apa-apa. Bukan koki. Pegang sendok emas buat apa? Cuma sepiring daging ini. Ada yang berani makan nggak? Mereka semua sudah menyerah, kamu bahkan gak bermarga Lu, kenapa menentangku, kalau kehilangan nyawa gak sepadan. Mereka sudah ganti jadi bermarga Zul. Mana bisa disebut keluarga Lu? Kalau saja Wushuang ada di sini. Tidak akan biarkan kalian sombong begini. Sendok emas. Suami saya yang jaga. Hari ini, saya Lu Huishin juga akan jaga. Mau mati, kan? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Berhenti. Bahkan pesuruh pavilion bunga sakura berani bertindak lancang? Apakah mereka pikir keluarga Lu tidak punya siapa? Beberapa orang tak berguna ini satu hal, tetapi kemudian wanita tua pingsan. Anak nakal datang. Apakah keluarga Lu jatuh rendah sehingga membutuhkan wanita untuk mendukung mereka? Ambil oli kendali. Itu tidak benar. Keahlian memasak Lu selalu diturunkan ke putra, bukan put. Kenapa ada koki perempuan? Bagaimana meremehkan wanita? Bahkan pria besar tidak bisa mengatasinya. Kamu gadis berani? Apa yang tidak berani? Ayo lakukan. Jika kamu bisa mengatasi ikan buntal, aku langsung pergi. Itu kata-katamu sendiri. Wushuang, Putri baikku. akhirnya kamu pulang juga. Bu, aku pulang. Selama aku tak ada bisa merebut sendok emas ini. Potong pelan-pelan. Bisa hidup lebih lama. Kalau sampai keracunan, ibumu akan menangis. Daripada membuang waktu, kenapa kamu tidak pergi Mari kita lihat berapa lama lagi kamu akan terus keras kepala. Ambilkan itu untuknya. Sudah selesai. Dasar pamer, kalau kau tidak mengambil risiko, kau bisa hidup lebih lama. Sekarang saatnya uji rasa. Sulit. Apa yang menyebabkan Kamu baik-baik saja, kan? Bu, ibu keracunan parah. Minum pil cepat. Kamu sedang apa? Dia kan ibu kandungmu, kamu masih kasih dia makan ini. Kakek harus makan ini untuk bertahan hidup. Bu, percayalah pada Daging ikan ini adalah penawar. Wushuang. Ibu percaya padamu. Bibi Liu sudah baik-baik. Saya coba ya. Saya juga coba. Lu Shuang, adu keterampilan memasak. 3 hari lagi kita bertanding. Kalau kamu bisa menang, uang ini tak akan ambil. Kapan saja aku... HMPH.
Pergi. Ayah, tindakan putrimu hari ini hanya untuk melindungi keluarga, jaga nama baik keluarga Lu. Semoga arwah Bisa melindungi saya. pertandingan 3 hari lagi saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Lu Wushuang. Saya bilang nyalimu terlalu besar. Wanita setuju bertanding masat dengan Zuol Juju. Kalau kalah, di mana muka keluarga Lu? Lu Wushuang. Apakah kamu sudah memikirkan jika kalah? Bagaimana? Aku, Lu Shuang, wanita. Darah keluarga Lu mengalir dalam diriku. Aku memikul tanggung jawab keluarga Lu. 3 hari lagi pertanding. Aku tidak hanya harus menang, tapi juga membuat semua orang tahu bahwa nama keluarga Lu tidak bisa dinodai, tidak bisa dinodai. Dengar kamu pedagang nasi goreng. Mari tanding adil. Lomba nasi goreng, oke. Ayo kita tandingkan nasi goreng jadi pahlawan. Wanita tidak pernah belajar masak. Mana mungkin bisa mengalahkanku? Lu Yaozu. Bantu aku satu hal. Kita anggap lunas. Ani. Kamu juga nggak mau. Posisi kepala keluarga Lu direbut wanita kan? Aku bantu kamu. Tidak ada minyak, mau lihat kamu goreng nasi. Pikir dengan mencuri minyak, aku jadi nggak bisa apa-apa. Dia bisa terpikir menggunakan minyak babi. Tidak hanya minyak jadi yang bisa menciptakan hidangan lezat. HMPH. Balik bawah. Ayo lanjut. Aromanya ini. Kalau bukan karena uangmu, aku sungguh ingin mencicipinya. Sepiring nasi goreng telur, bagaimana bisa mengalahkan nasi 8 harta laut? Aku pikir masakanmu lumayan. Jauh sekali bedanya, coba saja kalau tidak percaya. Kamu curang. Bagaimana mungkin tanpa minyak bisa buat rasa seperti ini? Yang tidak bisa menerima kekalahan bukan aku, tapi orang sepertimu yang melakukan Oh, saja. aku mengerti minyak Wu Shuang Hailong. Ternyata Tak tahu malu sekali. menyembunyikan minyak orang. Benar-benar tak tahu malu ya, benar-benar tak tahu malu. Berani berbuat, tak berani tanggung jawab. Kalian mencemarkan nama baik saya, mana mungkin saya melakukan hal itu meski kalian menang. Lalu kenapa hanya semangkuk nasi goreng telur ingin lunasi utang? Mana Lu Yaozu bayar hutangmu? Yang bermarga Zu, bicara baik-baik. Bukankah sudah sepakat aku mencuri minyak kamu tidak? Jadi kamu yang mencurinya. Diamlah. Zuo Junyui, jika mencintai memasak hormatilah peralatan dapurmu. Itu bukan alat melukai. Kamu siapa berani mengajari aku? Tunggu saja aku nanti, kita belum selesai. Lak Yaozu. Kamu membantu orang luar melawan aku, jika aku kalah, apa akibatku? Aku juga untuk keluarga Lu. Zuo, murid 7 bunga negara koki terkenal. Fukuda, siapa tahu kamu Argumen yang tidak masuk. Di matamu hanya kekuasaan dan keuntungan, tidak memikirkan keluarga Lu. wanita. Berani sekali kamu Aku bukan hanya menendangnya, aku juga akan menyadarkannya. Hentikan. Wanita. Jangan kira bisa jadi pewaris keluarga Lu hanya karena menang. Dulu ayahku yang menjaga keluarga, sekarang giliran aku. Kenapa aku nggak bisa jadi pemimpin? Kamu cuma seorang wanita. Apa hakmu pemimpin keluarga Lu? Bagaimana wanita bisa jadi pemimpin? Apa salah dengan wanita? Saya lebih layak daripada pria untuk berdiri di sini. Sekarang sudah kakek, apa pendapatmu? Ini sudah ditetapkan oleh leluhur. Apakah kamu tidak mengerti aturan ini? Aturan mati, manusia hidup. Apakah kamu masih akan mendukung? Untuk menjadi kepala keluarga, bagaimanapun, perempuan tidak bisa menjadi kepala keluarga. Merendahkan wanita. Yang membuat keluarga Lu jadi seperti ini bukan salah satu wanita, tapi cucumu.
Yang berdiri untuk keluarga Lu hari ini bukanlah pria di antara kalian, tapi ibuku Liu Huixin dan aku, Lu Shuang. Karena Lu Yaozu, Zuo dapat menyerang. Ibuku sekarang terluka parah dan terbaring di rumah sakit. Sekarang sudah begitu, kakek, kalau kamu mau menjadikan pria ini kepala keluarga, bersiaplah menanggung hutang orang lain. Aku tidak akan datang menyelamatkan kalian lagi. Lu Wushuang. Bagaimanapun juga kamu adalah orang Lu. Kenapa tega melihat dalam bahaya? Orang Lu. Kakek, kamu tidak bisa harapkan seseorang yang sudah kamu hina 20 tahun untuk terus membersihkan masalah kalian. Selama ada Lu Shuang, keluarga Lu akan tetap ada. Aku nggak butuh pengakuan dari siapapun keluarga Lu. Lu Wushuang kamu. Kamu ini. Pria yang gak berguna. Wushuang, kita pergi begitu saja. Bagaimana dengan kakekmu? Orang-orang keluarga Zuo, Bu. Jangan takut. Yang mereka ingin hanya sendok emas. Saya punya cara. Serahkan sendok emasnya. Kalian kelompok perampok, kalah tanding merampas. Apakah ada keadilan? Kakek, tidak baik. Sendok emas dicuri oleh Lu Wushuang. Dia bilang sendok emas, dia bisa menjaga dan juga merampasnya. Siapa yang tidak terima, silakan cari dia di Yushantang. Mulai sekarang, kamu putus hubungan dengan keluarga Lu. Apa rencanamu? Semua bilang waktu menciptakan pahlawan, aku ingin pahlawan menciptakan waktu. Karena aku kembali, aku ingin meminjam Yushantang menggelar pesta agar kota tahu keluarga Lu dipimpin oleh Lu Shuang. Baik, silakan persiapkan saja. Sisanya, Serahkan pada guruku. sebentar lagi kamu akan berada di puncak dunia kuliner. Sudah jam sejak pesta selesai, kenapa tidak ada orang datang? Jangan buru, pertunjukan terbaik selalu Ini pertama kalinya aku datang ke tempat megah. Aku dihitung sebagai tamu. Anda tamu kehormatanku pertama, silakan. Oterima Kasi. Tamu-isti-moi te la datant. Wushuang. Pesta sudah dimulai tapi aku tidak diundang. Masuk akal? Silakan duduk. Baiklah. Kak, sepertinya belum ada orang datang. Wushuang, jangan khawatir, orangnya akan segera datang. Kak, Apa yang terjadi? Begitu banyak orang datang. Dia ingin kita mengakui dia. Wanita gerai nasi goreng dan tamu acak. Itulah. Ayah. Jangan sampai lembut. daya tarik Lu Shuang menanding. Orang-orang di restoran keluarga kita kaya raya. Tuan boren sudah pergi ke pesta itu. Apa? Dua masakan AI born. Mana mungkin? Ayo pergi. Pergilah ke olah kerajaan. Ternyata dia murid Aiboren. Tidak heran kamu kalah darinya. Biarkan aku menemuinya. Kakak, Tokoh penting sudah datang. Bisa kita mulai perjamuan? baik, mulai perjam. Tuan Lu telah tiba. Putra sulung den Nyonya kedua telah tiba. Pada akhirnya kalian sudah datang. Silakan duduk. Bapak Fukuda dari Sakura. Tuan Sato sudah datang. Fukuda Ritsu. Kamu yang menjebak ayahku. Nona Lu. Kami datang tanpa diundang. Kamu tidak keberatan, kan? Tamu adalah raja. Silakan. Sajikan. Lu Shuang, apa kau sengaja membuat keluarga Lu malu? Mengadakan acara besar-besaran hanya untuk sajikan nasi goreng telur? Mengadakan acara besar untuk sajikan nasi goreng telur. Kalian meremehkan nasi goreng ini, tapi menyelamatkan nyawa kalian dan nama baik restoran keluarga Lu. Itu hanya keberuntunganmu. Hanya semangkuk nasi goreng telur. Mengalahkan masakan kelas atas? Fakta lebih meyakinkan dan aku mengalahkan Saku. Ini fakta yang tak terbantahkan. Waduh.
Nasi goreng Wushuang ini, aku tidak pernah bosan memakannya. Kebetulan hari ini bisa coba kalau ada kemajuan baru. Jangan bengong, mari kita coba bersama. Coba, aku sudah lama tidak makan nasi goreng Wushuang. Sangat kangen sekali. Kalian, Apa aku benar-benar salah? Inikah cara keluarga Lu menjamu tamu? Sepertinya keluarga Lu benar-benar sudah jatuh. Pak Fukuda, maksudnya? Sakura kan sebagai restoran terkenal tidak bisa meniru nasi goreng ini. Bukankah itu lebih lucu? Sombong sekali. Berani bicara begitu padaku. Saya tidak sombong, hanya mengatakan yang sebenarnya. Anak perempuan yang pintar bicara. Kamu hanya beruntung mengalahkan muridku yang tidak kompeten ini. Masih berani bilang telah mengalahkan Sakura kan? Siapa yang memberimu Sakura punya kekuatan. Kenapa tidak kita bertanding lagi secara terbuka? Gadis Kessel. Kamu melihat keluarga Lu baik dan ingin membuat kami tidak tenang? Berani menantang Master Fukumoto, koki terkenal di Sakura Pavilion. Waktu ayahmu masih hidup, dia tidak bisa mengalahkannya. Kamu Benar Fukumoto dan Sato. Apakah mereka setara? Hanya memasak nasi goreng dan membuat masalah bagi kilo agalu. Orang lain tidak berani bicara. Aku, Lu Wushuang. memang cukup. Hei, gadis nakal. Kenapa lihat Pak Borin? Pak Borin itu bukan orang untuk kamu bandingkan. Apa memprovokasi Sakura Hao seperti ini? Apa harus mengorbankan? Kenapa selalu meremehkan diri sendiri dan memuji orang lain? Mengajar Zuo Junyo. Hebatnya bisa sampai mana? Lu Wushuang, sepertinya kamu benar-benar berani menantang guruku. Guruku dewa kuliner. Orang berpura-pura jadi guru besar. Gunanya apa? Aku bukan orang yang mudah takut. Pantas kamu adalah murid Albert. Lumeillon Berani. Tidak disangka bahwa Wushuang menjadi murid Tuan Albert. Ingin menantangku, takutnya nyawamu tak terjamin. Gadis kecil, pikirkan baik-baik. Lihat tantang Sakura Pavilion, hidup mati ditentukan. Kekayaan itu di tangan Tuhan. Berani tanda tangan? Jika ingin hidup, jangan mengikuti jejak ayahmu. Ternyata kamu sudah punya niat ini sebelumnya. Kamu datang untuk Membalas kematian ayahmu? tidak tahu diri. Kamu mau bertanding bagaimana? Jangan buru-buru. Hanya taruhan nyawamu saja terlalu membosankan. Kalau mau bertanding, suruh semua keluarga Lu tanda tangan. Aku takut nanti repot. Membuang waktu untuk kalian. Kalau dia mau mati, itu urusan dia. Aku mau hidup enak. Aku datang untuk tanda tangan. Kekek. Kamu diam saja. Benci diriku sendiri yang tak berdaya. Tidak bisa membalas dendam untuk Hari ini aku akan katakan ini. Aku Lucky. Masih hidup sehari. Keluarga Lu kita tidak akan melahirkan pengecut. Nyangkainku diselamatkan oleh saudari Wushuang. saya tanda tangan. Saya juga tanda tangan. Saya juga. Kalian bagaimana? Berani tanda tangan? Atau mau terus sembunyi aja? Tanda tangan siapa takut? Wushuang. Sebelumnya, kakek yang salah sama kamu. Sekarang, lakukanlah. Apa yang ingin kamu lakukan? Biar kakek lihat. Kekuku. Sekarang sudah berkembang sejauh mana? Terima kasih semua. Aku Lu Wushuang tidak akan mengecewakan kalian. Kurangi bicara, pilih tema. Jangan bilang kita Meremehkanmu. Dulu kamu dan ayahmu memilih bebek panggang sebagai tema, namun dia sakit parah dan tidak menyelesaikan kok. Juga memilih bebek panggang sebagai tema. Bagaimana? Dari mana gadis kecil ini berani melawan guruku? Biarkan aku menghadapi. Ini Raja Bebek Panggang? Bebek panggang darinya sulit didapat. kenapa dia juga datang? Pertarungan gadis Wushuang kali ini sulit. Jadi, kamu yang disebut Takut. Bukan? Seperguruanku koki terbaik yang buat makanan bebek di kota ini. Sekarang menyerah masih sempat. kamu datang juga tidak masalah. Gelar Raja Bebek Panggang nomor 1 ini mungkin tidak bisa kamu pertahankan. Kamu percaya diri sekali. Aku mau lihat. Apa yang bisa kamu lakukan? Guru, gadis ini terlalu sombong. Biarkan kakak mengajarnya pelajaran. Hanya bebek panggang tidak cukup. Kita harus punya aturan. Para tamu yang memutuskan. Bebek mana lebih disukai tamu. Itu yang menang. Achui.
Ini pertama kalinya. Ada yang berani tawar-menawar dengan Sakura Hall saya. Baiklah, Akan saya mainkan ronde ini denganmu. tapi kalau kamu kalah. Selain syarat yang sebelumnya, aku juga mau resep turun-temurun keluarga Lu. Pak Fukuda. Jangan terlalu menindas orang lain. Tiap tahun mereka mengusik, pasti sasarannya resep. Aku takkan kalah. Hari ini, Lu Shuang minta kalian jadi saksi. Ingin membersihkan nama ayah dan buktikan bebek di restoran Lu. Tidak kalah dari siapapun. Ucapanmu sangat sombong. Masakan bebek kelas tinggi bukan seperti. Nasi goreng murahan. Yang dibicarakan adalah kekuatan nyata. Enak. Sangat. Belum pernah makan bebek panggang seenak ini, rasanya pas. Memang harus buatanmu baru autentik. Lihat kan, masakan bebek harus dari saya, Li yang ahli bebek. Kamu benar-benar mempermalukan diri sendiri. Wah, Ini bebek panggang emas hilang dari keluarga Lu. tidak menyangka Mencicipi bebek panggang emas. kasih saya satu porsi cepat. Saya belum makan. Kamu kalah. Tidak. Saya tidak mungkin kalah. Memalukan, mencoreng nama guru. Guru akan menebus dosa dengan mati. Saya sekarang akan kalah dalam pertandingan. Kenapa harus cari mati? Apa masih mau mempermalukan guru lagi? Aduh. Maaf, bikin kamu sakit. Dangga. Kuah di restoran Keluarga Lu luar biasa. Gadis kecil, bagaimana kalau kita bandingkan mie masak sup? Oh ya, aku lupa memperkenalkan diriku. Aku baru saja datang ke Cina bersama guruku. Kalian mungkin belum tahu. Namaku Jiao Jiao. Kalian bisa panggil aku Nenek Meng. Dia itu koki jenius. Nenek Meng. Lu Wushuang. Jika satu orang kalah, gantikan dengan orang lain. Kapan pertandingan berat? Kalian ini, bukankah ini terlalu keterlaluan? Kakak, kalian juga tak boleh bertarung terus-menerus. Kalau dia jatuh, siapa pan boleh lanjut menantang? Gadis kecil, kalau tidak bisa mengalahkanku, jangan harap mengalahkan guruku. Bagaimana kalau kita bertanding sekali? Mau lanjut atau tidak? Berpura mati tidak akan menyelamatkan kalian. Cepat serahkan resep dan sendok emasnya. Kenapa rasanya begini? Mungkinkah? Ayo, Aku Lu Shuang. tak pernah takut siapapun. Bagaimana kalau kita bertanding dengan bahan lobster? Kalau kalah, jangan nangis ya. Aneh, kok nggak ada rasanya? Sudah tambah banyak, kok masih tambahin lagi? Ini jadi air laut sih. Kamu bisa atau tidak sih? Apa yang terjadi dengan Lu Wushuang? Kelihatannya tidak. Iya kan? Terlalu gugup. Anak perempuan. Jangan-jangan, kenapa dia makan garam sih? Aku benar-benar tidak bisa merasakan apa-apa. Aduh. Kamu benar-benar kasihan. Sebagai koki, jika rasa tidak bisa dirasakan, bagaimana bisa masak? Menyerahlah. Biar tidak dibilang aku membuli kamu. Rasanya tidak bisa dikecap. Jadi koki buat apa? Bisa bikin ketawa. Wushuang. Ada apa ini? Sebenarnya ini ada apa sih? Kita harus bagaimana sekarang? Shuang, Jangan menangis, Bu. Aku akan buktikan pada kakek. Aku tidak kalah dari Lu Yaozu. Lu Wushuang. Aku kasih tahu kamu. Lepaskan saja. Wanita. Bukan bahan jadi koki. HM.
Angkat tanganmu. Ulangi-lagi. Hilang rasa, bagaimana aku bisa jadi koki? Sudah berusaha, ingin jadi koki hebat. Tapi sekarang, Semua ini adalah ulah si Wushuang yang cari masalah. Pertarungan antar murid. Guru turun tangan membantu. Tidak terlalu adil. Lu Wushuang. Apa yang kamu lakukan? Sekarang sedang pertandingan, sedikit kesulitan saja sudah mau menyerah? aku tidak akan menyerah. Lu Yaozu, Kamu coba sup untukku. Lu Wushuang. Saya kurang cocok, ya. saya seorang wanita pun lebih berani dari kamu. Apa kamu masih bisa dianggap sebagai pria? Kamu bahkan tidak berani coba sup untukku? Masih ada waktu. Sekarang buat lagi, coba supnya. Kamu memang lucu. Lobsternya sudah rusak. Bagaimana kamu mau buat lagi? Lu Shuang, kamu tidak berpikir bisa menang dengan bantuan orang lemah, kan? Lu Yaozu, sejak kecil kamu pilih-pilih makanan. Lidahmu juga bermanfaat untuk jadi koki. Buktikan pada mereka. Keluarga Lu kami tidak gentar. Meskipun kehilangan rasa, kami tetap bisa mengalahkan bajingan dari negara Sakura. Ani. Sup ini. Amis, kental, dan asin. Bagaimana bisa? Padahal sudah membuat ulang semuanya. Dia tidak bisa membuat sup, ingin mengalahkan kami. Menyerahlah. Kamu dan aku bukan di level yang sama. Walaupun kamu berbakat. Tingkat koki Tiongkok cuma segitu. Mana bisa dibandingkan dengan jenius dari negeri Sakura? Ella. Kamu memang dapat murid hebat. Sayangnya. Kalau kalian keluarga Lu bersujud minta ampun sekarang, mungkin aku masih bisa melepas kalian. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Guru bilang tidak akan ambil nyawa kalian. Masih belum mau minta ampun? Mau bawa seluruh keluarga Lu ke liang kubur? Kamu harapan keluarga Lu loh. Yang gan sia-sia berjuang di sini. Bagaimana? Mau menyerah saja? Aku gak mau mati. Dia gila. Yang kalah bukan aku, tapi kalian. Apa dia sudah gila? Sudah begini masih berhayal menang. Lelucon yang luar biasa. Karena langit di pihak saya, Lu Shuang, tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimana? Apakah keluarga Lu harus menyerah? Hemph. Dengan bahan sampah ini saja ingin mengalahkanku. Itu mimpi di siang bolong. Lebih baik kau menyerah saja, kamu sudah tidak ada harapan menang. Yaozu, coba rasakan ini. Ani. Ini sup ternak yang pernah kuminum. APA. Cepat biarkan aku. Aku juga mau. Enak banget. Ayo tambahkan sedikit lagi. Jangan memuji diri. Dari bahan sisa. Bagaimana membuat yang sana ini? Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin membuat hidangan selezat ini dari sisa bahan? Wushuang, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Inilah sosok koki sejati. Tidak terpengaruh oleh Berani Berinovasi. Tidak seperti sebagian orang. Cocok untuk membuat masalah di dapur. Dia sama sekali tidak pantas disebut koki. Apa itu? Yarom Perak, apakah? Ini sebabnya selera Lu Wushuang sebelumnya hilang rasa? Wushuang, coba cicipi. Rasa saya benar-benar kembali.
Kok bisa begini? Padahal aku sudah hampir menang. Lu Shuang, jangan sombong. Aku tidak akan tinggal diam. Ternyata Meng Po sengaja mencelakai Lu Wush. Sungguh licik sekali. Ini penghinaan bagi dunia kuliner. Dia tidak pantas jadi koki. Meng Po, ayah angkatmu. Adalah seorang ahli akupunktur terkenal di Cina, juga sahabat karibku. Dia selalu berharap bisa menggabungkan pengobatan dengan masakan. Menyejahterakan banyak orang. Kamu terus Berulang kali menggunakan akupunktur. untuk merusak orang lain di bidang ini. Abiren, jangan berkata baik. Bukankah ada pepatah di negaramu, Cina? Dalam peperangan, Aku hanya menggunakan sedikit trik. Bagaimanapun, hari ini sendok emas dan resep. Milik guruku. Aroma apa ini? Menggiurkan. Apakah mungkin Meng Po membuat hidangan yang luar biasa? apa aku benar-benar akan kalah darinya? Tidak, aku tidak boleh kalah. Ini sup terbaik yang kucoba. Rasanya seperti di surga. Bu Meng, kamu sangat hebat. Sup ini membuatku ketagihan. Lu Wushuang, inilah kekuatanku. Cepat menyerah, kamu tak akan bisa mengalahkanku. Aku tidak bisa menyerah saja. Pertandingan belum selesai, siapa menang siapa kalah belum pasti. Bagaimana suara? Siapa menang siapa kalah? Ya, ini memang sulit. Tapi aku percaya Lu Shuang pasti bisa membalikkan keadaan. Teman-teman, Aku di sini Suara yang belum digunakan. Ibu Lu Wushuang. Aku pikir pertandingan ini belum selesai. Kalau kamu datang saja. Di hadapan makanan lezat, usaha keras itu tak berguna. Gunung. Suara saya. Saya berikan untuk Wushuang. Kamu ibunya Lu Shuang, kamu memihak padanya. Beri dia satu Masih bicara soal adil. Kalian orang Cina, tak tahu malu. Bu Meng. Aku tak seperti kamu yang menghalalkan segala cara. Kamu tidak terima. Coba saja sendiri. Kamu kira aku takut mencoba? Aku akan mencobanya. Ingin lihat apa yang aneh dari sup ini. Rasa Sega sup ini, mengapa begitu murni? supmu, Bu Meng, meskipun menggabungkan berbagai bahan laut berharga. Sigar tapi tidak Tapi justru karena penumpukan bahan makanan berharga ini, yang menutupi rasa asli lobster. Namun hidangan Wushuang sederhana. Otak lobster dengan jumlah yang pas dari daging udang, ditambah jamur gunung, menyatu dengan cerdik rasa laut dan pegunungan. Sebaliknya malah menonjolkan aroma manis dari udang. Benar, tema lomba adalah udang. Kamu menggunakan bahan lain untuk menonjol kalah. Lu Wushuang menang. Betul. Memang makanan dari Cina adalah yang terbaik. Meng Po. Diduga curang berkompetisi, ikut kami sebentar. Ada apa ini? Kenapa Meng Po dibawa pergi? Tampaknya pertandingan ini tidak sesederhana itu. Lu Wushuang, siapa kamu? Saya bukan orang Dengan kualifikasi, Kamu melanggar aturan kompetisi. Kamu harus dikeluarkan dari industri kuliner. Tidak peduli apakah kamu orang Huaguo, kamu Wanita ini, apa hak mengeluarkan namaku? Berani sekali, dia kepala baru kami di Guanjue. Kamu koki kecil dari Sakura Country. apa hak membuat onar di sini? Wushuang ternyata sudah menjadi kepala baru di Guanjue. Semoga berkah selalu menyertai keluarga Lu. pemimpin baru Guanjue. Lu Shuang hebat. Ya, Kuat dan jabatannya tinggi. Aku jadi iri. kamu. Kamu pemimpin baru Guanjue. Maaf. Kumohon. Kumohon maafkan aku. Melanggar aturan kompetisi. Memaafkan berarti merendahkan kuliner, tidak adil bagi koki lain. Jika salah, harus siap menerima konsekuensinya. Bawa pergi. Guru, tolonglah aku. Guru, ayo bicara. Kepala, uang tunai yang Anda minta sudah siap. Aku bilang, selama aku di sini, jangan beraksi.
Ini uang keluarga Lu utang. Bawa uang, pergi. Sakura Pavilion, pergi dari Yush. Ya, pergi. Kami tidak menyambut kalian. Albert. Berani serahkan posisi ketua pada gadis kecil ini. Masa depan kuliner Tionghoa sungguh mengkhawatirkan. Gadi Kesil. Ingin menggantikan generasi lama, kamu masih jauh. Berani coba supku ini? Supmu tentu akan kucoba, tapi aku juga ingin memberitahumu bahwa memasak bukanlah soal trik. Koki sejati mendapatkan penghormatan melalui keahlian. Aku kalah. Bagaimana mungkin? Sup barusan itu mungkin? Biarkan aku mencobanya. Bagaimana mungkin? Padahal sup dan... Kenapa rasanya begitu berbeda? Rasa sup ini benar-benar enak. Sangat memikat. Iya, aku juga mencicipinya. Rasa sup ini lebih baik. Apa yang kau tambahkan ke dalamnya? Murid mencoba menyakiti orang dengan jarum perak, sekarang kau menaruh sesuatu ke dalam panci. Ini bukanlah keahlian yang Status sebagai raja makanan lezat di negeri ini bisa terancam. Untuk menghadapi gadis kecil ini. Tidak, Mémerlu Country, Tuan Boran, Anda adalah Doa Mazak. Qu'attaquant ses yeux as-tu? Sebenarnya ada apa dengan Wushuang? Ini daun ketumbar. Menambah bubuk daun ketumbar. Tidak melanggar, rasa daun ketumbar seimbang dengan kaldu, membuat sup yang sudah enak tidak terlalu menonjol. Saya kalah. Wushuang. Me manqua là. Hahaha. Gadis kecil, jika diberi 10 tahun lagi, mungkin kamu bisa mengalahkanku. Tapi sekarang, kamu tidak ada kesempatan. Walaupun kamu ketua, itu soalnya apa? Itulah akibatnya kalau kamu menyinggung Sakura Pavilion. Anti-camp. Fukuda, kamu mencelakai ayah Wushuang sekali, tidak menyesal? Sendok emas itu milikku. Aku adalah koki terbaik di Huaguo. Fukuda Riku. Demi Kemnangan, Camuman Slake Tuan Mudalu. Aku tidak punya adik seperguruan sepertimu. Itu tidak adil, sendok emas milik keluarga Lu. HMPH, sekarang situasinya sudah berbeda. Untuk melindungi gadis kecil, lihat apakah kamu punya kemampuan itu sekarang. Baiklah, aku akan membantu guru membersihkan halaman ini. Kali ini, aku akan merebut gelar Dewa Masak darimu sekaligus. Ingat, seluruh dunia kuliner Huaxia akan aku injak. 7 hari lagi, aku akan membuatmu sadar betapa jauhnya jarakmu. Aku akan datang melihat duel 7 hari lagi. Iya. Ini acara besar di kuliner kita. Guru, maafkan merepotkan kalian. Dalam pertarungan 7 hari lagi, aku hadir. Melihatmu mengalahkan Fukuda dengan tanganmu sendiri. Masih ingin membela keluarga Lu. Pastikan kamu bisa ikut berkompetisi dulu. Wushuang, ingatlah, seorang chef sejati tidak hanya mengandalkan keahlian memasak, tapi juga sikap dan karakter. Guru. 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 Tidak apa-apa. Guru akan baik-baik saja. Dia pasti akan bangun. Ini bukanlah Tuan Kepala? Kenapa seperti anjing basah? Kemana perginya semangat pagi tadi? Siapa yang masuk rumah sakit? Jangan-jangan gurumu takut kalah dariku. Serangan jantung mungkin? Ini perbuatan kalian? Sekumpulan licik. Kalau ada apa-apa dengan guruku, aku tidak akan melepaskan kalian. Apakah kalian yang menyakiti guruku? Lu Wushuang. Kamu salah tuduh orang baik. Manamakin.
Aku mencelakai gurumu. Benar-benar lucu sekali. Atau sebenarnya kamu sudah berencana untuk menyerah? Gurumu cukup tua. Ingin dia. Mengikuti jejak ayahmu, mati di arena? Hahaha. Pertandingan apa? Orang tua Bangun saja sudah jadi masalah, dan kamu masih memikirkan pertandingan, sungguh tak masuk akal. Dengar itu. Guru Muyang, Tidak akan bangun lagi. Pahami dan terima kenyataan, bersiaplah. Untuk mati dengan tenang. Hahaha. Zuo Junyu, guruku pasti akan bangun. Kami pasti akan pergi dan ikut pertandingan. Semua ini salahku. Aku yang merugikan guru. Guru. Guru, kau dengarkan? Aku takkan melepaskan yang menyakitimu. Kau harus bangun dan lihat bagaimana kami menang. Kenapa belum ada orang datang? Jangankan takut, gelar Master Chef itu ternyata cuma nama kosong. Wah, tuan muda keluarga Lu, kenapa Aiberin tidak datang kemari untuk mati? Zuo Junyu. Jangan Sambong Pak Ibaran Pasti Akan Datang. Kamu tunggu saja. Kalau ada dukungan, berbeda ya. Pengecut bisa begitu tegas. Kalau kalah nanti jangan nangis minta ampun ya. Zuo Junyu. Jangan bertarung lagi. Orang sudah hampir mati. Tunggu sampai kapan? Seseorang bantu. Pukul gong dan umumkan Evan menyerah. Kita yang menang. Lihat siapa yang berani, tunggu sebentar. Guru saya tidak datang, saya bisa menggantikan dia bertanding. Tidak bisa. Aturan mewajibkan peserta asli. Kamu tak berhak menggantikannya. Guru saya sakit parah, tidak bisa ikut. Sebagai muridnya, saya akan menggantikannya dalam pertandingan. Kamu terakhir kali kalah dari guruku. Mantan pecundang mau bertarung lagi? Jangan mempermalukan di sini. Saya kalah sebelumnya, tapi kali ini saya tidak akan kalah. Pak Li, lihat saja. Sudah tua, kalau tidak sanggup kalah jangan tanding. Kenapa guruku tidak datang? Kalian paling paham. Seiya Melakukanya. Kamu sama bodohnya dengan ayahmu. Aiberin baru saja menyelamatkanmu. Kamu datang untuk bunuh diri lagi. Aiberin. Tapi memakai nama besar Koki untuk melawan saya. Kamu mau bertanding menggantikan dia? Bisa, kalau kamu kalah, posisi kepalamu jadi milikku. Berani taruhan nggak? Crown adalah grup teratas benua. Kekuatannya sangat besar. Bagaimana bisa dipertaruhkan? Gadis Wushuang kalah. Jika kalah lagi, posisi utama akan jatuh. Orang asing itu. Wajah Koki Tionghoa akan kemana? Semua tenang. Ini adalah video dari Tuan Aiboren. Halo semuanya. Seiya adalah Aiboren. Maaf membuat kalian khawatir. Saya baik-baik saja. Hanya saja, Dikanati Ole Oranja. tidak dapat berkompetisi seperti biasa. Saya yakin pada Wushuang. Pasti bisa memenangkan pertandingan ini untuk saya. Jadi begitu. Fukuda RI dan Zuo Junyu keterlaluan, menyebabkan kecelakaan mobil. Untuk menghentikan Aibowen dari ikut bertanding. Lu Wushuang, menangkan pertandingan ini untuk gurumu, bawa kehormatan bagi Koki Huaguo. Aku pasti akan menang, Home. Fukuda RI, tunggu saja. Kalau begitu, mari kita mulai. Keahlian pisaunya luar biasa. Seorang koki bisa memotong sayuran sampai terluka. Perempuan seperti kamu sebaiknya tidak ikut pertandingan lagi. Pulangla, Uru Sanakana. Fukuda. Kamu membuat guruku seperti ini. Hari ini aku pasti akan mengalahkanmu dan membuatmu meminta maaf langsung pada guruku. Hanya dengan keterampilan ini ingin melawanku, terlalu naif. Ingat, sebagai koki, kalian para wanita tak akan bisa menyamai pria. Aku harus menang. Bukan untuk Tiongkok, untuk keluarga Lu. Untuk membuktikan kemampuan koki wanita. Aku berhasil.
Gadis kecil. Lama banget sih. Masak satu hidangan saja lama. Menyerah saja, deh. Gimana ini? Bahan belum siap kok sudah habis. Koki China. Kok lemah begini? Memalukan. Wushuang, tetap tenang, kita masih punya waktu. Kamu mau buat ulang lagi? Harus tunggu sampai kapan? Kalian mau ngapain? Kalau mau ulang, main game sama aku. Setiap 5 menit, tebas acak satu orang keluarga lu. Kapan kamu selesai? Game juga selesai saat itu. Jari tunjuk siapa. Lihat siapa yang sial. Ayo ke sini. Bu. Kalian terlalu semena-mena. Kenapa kalau membuli kamu? Jika kau menyerah sekarang, seluruh keluarga lu akan mati. Bagaimana menurutmu? Haruskah melanjutkan kompetisi? Saya. Musuh. Anda memasak dengan Ibu tidak takut. Aku juga tidak takut padamu, Lu Wushuang. Silakan lakukan. Selain memasak, putrimu hanya bisa melihat. Kamu diganggu begitu. Waktunya tiba. Bu, jangan. Anakku enak. Kenapa kamu sebodoh ini? Kenapa kamu menghalanginya? Lu Wushuang. Biarkan saya lindungi, kamu tenang bertanding. Saya ingin memberitahu kamu. Saya Lu Yaozu. Tidak pernah kalah dari seorang wanita. Aku, Lu Yaozu, tidak akan pernah dikalahkan oleh seorang wanita. Cepat sekali, 5 menit telah berlalu. Siapa yang harus dieliminasi selanjutnya? Kamaraila. Tidak, saya tidak ingin mati. Jangan bunuh aku. Jangan. Anda bisa memilih untuk tidak membunuh saya. Suruh Lucky berlutut dan merangka untuk memohon padaku. Apakah kamu gila? Apa hak Anda untuk mengkritik kami? Kamu. Berlutut. Datang merangka, saya bisa biarkan mereka berdua hidup. Berikan nama untuk keluarga lu kalian. Merangkaklah. Apakah kamu mau mempertaruhkan segalanya pada gadis itu? Ayah. Ayah Yaozu. Benar, benar. Dulu aku memang Ja. mau menunggangi Paina cut. Ada artinya? Wushuang, tenang saja masak. Semua urusan ada aku. Tenang saja masak. Lihat, dia masih punya peluang. Lihat, dia masih punya peluang. Wah, luar biasa. Ini terlalu segar. Nikmat. Tambahkan lagi. Hehe. Masih menyiapkan bahan? Ya, kalau kamu selesai persiapan, keluarga lu kalian mungkin sudah hampir habis. Kamu bisa melanjutkan pertandingan. Keluarga lu habis. Atau kamu menyerah pertandingan. Keluarga lu. Masih bisa hidup beberapa orang lagi. Iya. Waktuku hampir habis. Hei, ini mau ngapain? Mau menyerah ya? Menyesal sekarang buat apa? Sepertinya keluarga lu benar-benar selesai. Kok dibandingkan dengan Koki Sakura? Sungguh lucu. Shuang. Mama percaya pada Anda pasti bisa. Cannon. Kita telah bertarung terbuka dan terselubung. Anda tidak boleh membiarkan. Pria botak itu lebih rendah. Wanita tua yang sudah. Menurutku kali ini. Siapa lagi yang bisa melindungimu? Mama. Yaozu, bocah nakal. Sengaja kau melakukan ini? Tidak fokus pada kompetisi, mencoba membunuh putraku? Waktunya belum habis. Aku belum kalah. Siapapun tidak bisa menyentuh mereka. Maka menyerahlah dengan baik. Sekarang saatnya menusuk. Kalau kamu berani buang waktu lagi, aku akan menghabisi semua keluarga lu. Aku belum kalah. Seperti kalian, Orang yang tanpa etika masak tidak mungkin mengalahkanku.
telur, dan nasi semalam. Pertandingan sepenting ini. Lu taktiert an den Apakah ini yang seharusnya kita mencoba menyaingi masakan kelas atas guru saya dengan nasi goreng hanyalah hayalan belaka. Kamu sudah menyerah pada dirimu sendiri. Jangan buang-buang waktu semua orang. Hari ini, aku akan melindungi keluarga Lu, dan aku akan memenangkan permainan ini. Ini. Semangkuk nasi goreng telur biasa ini. Bagaimana bisa menang melawan paviliun sak? Ini bukan sekadar sepiring nasi goreng, tapi juga cintaku pada kuliner dan tanggung jawab pada keluarga. Lu Wushuang, kamu mau mengalahkanku cuma dengan nasi goreng telur ini? Itu mustahil. Enak. Benar-benar enak sekali. Aku belum pernah makan nasi goreng telur yang senak ini. Tidak mungkin. Sashimiku adalah kelas perjamuan negara Sakura. Kala dongon nasi goreng ini? Guru, ini semua apa sih? Apakah kita benar-benar akan kalah? Lu Wushuang, trik apa yang digunakan? Sashimiku. Kenapa tidak sebek nasi gorengmu? Aku tidak pakai trik, tapi kekalahanmu sudah bisa ditebak. Makanan adalah kebutuhan utama. Saat kelaparan, sashimi dinginmu tak bisa dibandingkan dengan masakan rumahan yang hangat. Ya, nasi goreng ini meski sederhana, tapi menghangatkan perut. Sedangkan sashimi yang dingin malah bikin perut nggak nyaman. Apalagi di cuaca dingin. Siapa mau makanan dingin? Fukudarisa, ronde ini kamu yang kalah. Lu Wushuang, kamu ini main curang. Dazar lisik, pakai karabeji turanda. Hanya untuk mengalah. Inti makanan lezat adalah memuaskan pelanggan. Nasi gorengku ini sederhana, tapi memenuhi keinginan pelanggan. Ini cuma seri. Lu Wushuang, jangan puas. Aku takkan menyerah semudah itu. Kita lihat nanti. Kita berdua lagi. Janjian 3 hari lagi. Perji. Lu Wushuang, kamu hebat. Dengan sepiring nasi goreng bisa mengalahkan sashimi Fukutadashi. YK. Memiliki kamu berkah bagi keluarga Lu. Saya berhasil. Wushuang. Anakku yang baik, kamu benar-benar tidak mengecewakan ibu. Wushuang, sebelum itu aku melakukan banyak kesalahan. Jadi, aku minta maaf di depan semua orang. Meminta maaf padamu. Pria sejati jarang berlutut. Yaozu berlutut pada wanita. Ayah. Kalau tersebar memalukan. Kenapa kalian memanjakan dia sejak kecil membuatnya tidak tahu diri? Tidak akan seperti ini. Aku menyelamatkan hidup kalian, membereskan kekacauan, dan melunasi utang. Kenapa dia tidak bisa berlutut padaku? Mulai hari ini, aku ingin semua anggota keluarga Lu tahu tanggung jawab dan komitmen. Yaozu, bangunlah. Yang harus kamu hormati bukan aku, tetapi leluhur keluarga Lu. Lu Wushuang menyelamatkan keluarga Lu dari bahaya. Memberikan martabat bagi. Apakah aku layak menjadi kepala keluarga ini? Tidak ada bicara, berarti kalian setuju. Lu Yaozu karena ketamakannya hampir merusak keluarga Lu. Haruskah dia dihukum? Harus dihukum. Tegakkan hukum keluarga, Yaozu. Berjanjilah. Wushuang demi Yaozu. Melindungi ibumu. Biarkan dia kali ini. Bagaimanapun juga, Dia adalah sepupumu. Kekek. Biarkan kali ini, jika ada lain kali, tidak ada toleransi. Yaozu. Menuju gedung nomor 5. Ketua, Anda datang tepat waktu. Tuan Boren sudah hampir tak tertolong lagi. Apa? Guru Wushuang. Waktu guru. Tidak banyak lagi. Ingatlah ini. Tugas kita sebagai koki adalah menjaga kehormatan negara masakan hebat. Guru, tenanglah. Saya akan menjaga kehormatan ini. Sayangnya. Guru, saya. Jangan biarkan
Fu Tian diusir dari Huaguo. Kamu harus hati-hati. Dia punya niat buruk. Demi mengalahkanmu, dia akan melakukan apa saja. Wushuang sudah ingat. Bec. Anak baik. Pergila. Lakukan yang harus kamu lakukan. Guru ada di atas sana. Akan melihat. Memperhatikanmu. Guru. Guru. Tenang guru, aku pasti akan buat Fu Tianli membayar atas perbuatannya. Biar dia tahu, kehormatan koki Tiongkok tak bisa dihina. Guruku pergi. Sebelum akhir hayatnya, dia berpesan untuk menjaga kehormatan koki Tiongkok. Wushuang. Kebangan Keluarga Lu. Kakek. Dukung kamu. Kakak sepupu. Sebelumnya aku yang salah, tapi kali ini, kita harus biarkan Fukuda tahu keluarga Lu kita. Tidak mudah dihadapi. Baik. Berjuang untuk kehormatan koki Tiongkok. Untuk Tiongkok. Orang keluarga Lu dengarkan. Segera bawa Serahkan Pak Akan kuberitahu dia. Akibat menentang Sakura House. Zuo Junyu. Kamu benar-benar keterlaluan. Orang tua. Jangan menolak tawaran. kalau Lu Wushuang keluar dari pintu ini, tidak kubiarkan dia pergi. Zuo Junyu. Kamu pikir Menghentikanku dari bertanding? Lu Shuang bukan orang yang mudah takut. sudah sekarat masih keras kepala? Hancurkan dia untuk Aku ingin lihat siapa yang berani. Kalian siapa? Ikut campur urusan orang lain. Murid Kwan, Melindungi pemimpin tugas kami. Zu Oyunyu, berani menghalangi pemimpin Bert Anding lagi, kami tidak. Murid Guan. Lalu kenapa? Banyak orang tidak menakutkan saya. Lu Wushuang, hari ini tinggal Zuo Junyu. menghalangi tidak guna, hanya membuatku lebih teguh bertanding untuk membuktikan martabat koki Tiongkok tidak bisa dihina. Jangan banyak alasan. Kalian bodoh. Apa yang kalian lakukan? Zuo Junyu. Mengandalkan kekuatan, Bisa mengancam beberapa orang, tapi tidak akan menaklukkan hati orang. Aku tidak akan mengecewakan. Ayo pergi. Jangan biarkan usaha orang sia. Kali ini aku bertarung bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk semua orang yang mendukungku. Lu Wushuang. Jangan pikir bisa santai setelah mengalahkanku. Akan tunjukkan padamu. Siapa berkuasa di sini? Apa? Kita sama-sama orang Seharusnya saling mendukung. Bagaimana bisa saling membunuh? Kali ini aku ikut kompetisi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga demi kehormatanku. Kau lakukan. Apa kau tidak malu dengan darah sendiri? Dara. Kehormatan. yang kutahu Tuan Fukuda Minulamet memberiku makanan. Kau jangan harap bisa ikut kompetisi hari ini. Kamu kemari. Kamu ngapain? Hari-hari. Jangan Kali ini, aku berdiri di depan kalian. Aku tidak takut, wanita keluarga Lu. Nggak ada yang perlu. Di masyarakat hukum, dia nggak berani bunuh orang. Cepat, Diam. Pak Li Bebek, apa ini sepadan? Jangan banyak omong. Kalian harus dengar kata-kataku. Kalau tidak, Aku akan habisi dia. hahaha. baik, aku tidak pergi. Lepaskan dia. Mau main trik. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Shuang. Jangan tunda pertanyaan. Ini harapan kita. Cepat pergi. Lepas. Yaozu, Selalu belajar dari Wushuang. mengembangkan keterampilan Kita pasti akan menang. HEI, Beranti. Wah. Bukankah ini ada Ratu Nasi Goreng? Bisa tiba di pintu arena tanpa terluka. Cukup hebat. Kalian mau bertanding? Aku selalu siap. Tapi kalau cara licik begini, nggak ada gunanya. APA mungkin. Fukudario si bajingan itu. Takut kalah. Berani sekali bicara. Aku harus beri kamu pelajaran. Nyonya Mengpa Jangon Kelewatan. Istana, bukan tempat berulah. Istana Pan Kenapa? Perayaan Ebiron belum lewat hari ke-7. Pimpinannya mana peduli kalian. Matila. Wushuang. Kamu masuk dulu. Mencelakai sekali tidak. Masih mau pakai ini untuk celakakan dia lagi? Tenang saja, kami tidak akan kalah. Sedangkan kalian, kalah pertandingan belum cukup, malah kalah mental sebelum mulai. Lu Wushuang. Aku kira. kamu tidak berani datang? Pakai cara licik ini untuk aku mundur? Tidak mungkin. Coba katakan. Bagaimana aku licik?
Kamu mengirim penyerang ke keluargaku dan mengganggu pertandinganku. Itu pengecut. Orang sepertimu tidak layak jadi koki. Layak atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Tunggu sampai aku menang, seluruh dunia kuliner Tiongkok akan memujaku. Akulah dewa masak. Dewa masak. Fukudaryu, kamu mengandalkan cara-cara kotor. Menong kalau menong. Di dunia kuliner Tiongkok, kamu seorang pengecut yang dibuang orang. Kamu, Lu Wushuang. Jangan kelewat batas. Fukudaryu, menyerang keluargaku, kenapa tidak berpikir itu kelewat batas? Mengganggu pertandinganku dengan cara kotor ini, kenapa tidak berpikir itu kelewat batas? Yang benar-benar kelewat batas adalah kamu, Fukudaryu. Bekla, Lu Wushuang. Kamu berani. Katakan. Mau bersaing Koberuza Akera. Mencegah aku ikut kompetisi, sekarang suruh aku pilih topik. Apa kau rencanakan? Bikin rencana? Aku berpengalaman menghadapi gadis kecil sepertimu. Tidak perlu rencana. Pilih saja, banyak omong. Kalau kau bingung pilih, buat saja hidangan terbaikmu. Jangan salahkan aku kalau kalah. Kenapa tertawa? Mulai saja. Jangan buru-buru. Saya punya hadiah untukmu. Wushuang. kakek dan mama Meski terluka, mereka aman. Apa dilakukan orang tua ini lagi? Yaozu. Siapa yang melihat anakku Yaozu? Lu Yaozu Hailong. Bukankah dia sudah datang? Yaozu. Wushuang. Kamu masuk ke pertandingan, bagus sekali. Fukudali. Begitu mengatakan tidak membuli aku? Jadi Sandera, kenapa yang menghambat selalu aku? Keluarga Lu memuja pria, merendahkan wanita. Dari kecil kamu kalah sama dia. Aku membantumu. Kamu investigasi aku. Kenali lawan kenali. Supaya tak pernah kalah dalam 100 pertemuan. Bagaimana mau bersaing? Jelas-jelas ingin mengalahkan. Lu Yaozu Harus Mati. Benar-benar tidak berguna. Orang-orang pantas jadi koki? Ayo adu. Takut apa? Kalau bisa, bunuh aku. Wushua. Kenapa bengong? Masak baik. Biar anjing-anjing Sakura ini lihat kemampuan sejati koki kita. Aku juga tidak selalu jadi beban. Hahaha. Kamu ini. Ketika punya keberanian, cukup tampan juga. Si Botak Sedang APA? Bicara sembarangan. Fukin. Orang dari negara Sakura akan menggunakan sayur itu? Fukuda meniru Wushuang, koki terkenal membuat hidangan yang sama. Semua ini memberikan tekanan pada Wushuang. Ayah Wushuang mengalami hal yang sama. Orang jahat ini gunakan masakan sebagai senjata, pantas koki gak ya? Benar banget. Menjebak Yaozu sudah cukup, tapi main kotor. Biarpun menang, tetap memalukan. Orang tua. Tidak tahu malu. Jangan ribut, bisa ganggu Wushuang, rugi nanti. Bikin aku marah ya. Lihat aja gimana aku menghadapinya. Bukan Lu Wushuang. Bukannya bensi sepipimu? Demi menyelamatkannya kamu jadi begini. Anak kecil, ingat baik-baik. Pertandingan ini mempertaruhkan nama guru kamu. Sebagai juru masak terbaik. Posisi juara utama kamu. Demi Anakini, Tidak Sepadan. Apa ini? Kompetisi memasak sup kacang dan nasi daun kesum. Silakan makan bagi yang mau. Lagian hasil pertandingan. Guruku pasti menang. Makanlah. Kenapa nggak makan? Kalau kamu Tahu aku nggak bisa menang? Hidangan utama guruku adalah kepiting terbaik. Sedikit kacang jelek itu. Hahaha. Semoga nanti kalian masih bisa tertawa. Kenapa kamu bilang begitu? Koki asing punya selera, kepiting kelas atas barang bagus. Diterbangkan dengan pesawat, mahal sekali. Walopin Gadi Wushuangini. Memasak bubur nasi yang rasanya enak. Tapi dibandingkan langsung jadi biasa saja. Kalian tahu makan saja. Aduh, sudahlah, biar aja mereka mau makan apa, itu hak mereka. Tapi, Bu, dengarkan kakek, kita tidak akan kalah. ayahnya anakan. Wushuang kita sudah besar. Sebentar lagi dia akan membalaskan dendammu. Sudahlah, waktunya tiba. Makanan lezat, kacang busuk.
Apa ini sampah selain keluarga kalian yang suka? Dan kalian bajingan, siapa lagi yang suka? Menyerahlah, iya. Kudengar kamu diadopsi oleh keluarga Lu. Kurasa. Tidak makan enak, kan? Mengira dengan sayur hijau dan jamur dibuat sesuatu yang dimakan. Yang tidak bikin kelap. Adalah makanan Benar-benar lucu hahaha. yang tidak bikin kelaparan jelas lebih baik dari masakan kalian yang buruk, layak disebut makanan enak. Masih ngotot. Kalian akan mati, daun kemangi dengan kepiting. Ingin cepat mati. Sakura House. 30 piring. Restoran Keluarga Lu. 10 piring. Yuara Masterchef. Adalah guruku. Aduh, perutku. Apa ini? Di mana toilet? Kakek tua busuk, meracuni. Sepupu, bukan salahku, karena Nenek sihir tua ini. Tak tahu malu, menusukku dengan jarum. Bukan salahmu. Untungnya kamu tertangkap, membuat Fukuoka lengah. Jika tidak, Kemen anggan itu tidak mudah. Ini benar. Meracuni dan menjebak tuanku. Kaulah yang meracuni dan menjebak tuanku. Apakah menjebak perlu? Siapa yang menyergap kita pagi ini? Dan siapa yang menculikku? mengancam sepupu tidak berguna. Dia tidak bisa menang dan menyebabkan Comment balade en dame padaku. Kirakunan makanan. bahan-bahan Semua segar. Seya menangani ati-ati. Mangapa seya kirakunan makanan. Tanya murid magang Anda yang baik itu. Kamu lihatlah, kamu yang menjadi masalah. Bukan aku. Lu Wushuang memprovokasi. Aku tidak tahu, guru. Memprovokasi. Dengar dari gurumu ayah angkatmu dokter tradisional Cina. Tidak tahukah kamu efek gabung daun telinga dengan daging kepiting? Kenapa tidak memperingatkan Tuan Fukuda saat dia Efek apa? Cepat katakan. daging kepiting dengan daun telinga? Membersihkan panas dan detoksifikasi cocok untuk musim panas, orang dengan tubuh panas, dan pola yang dominan. Tubuh lemah bisa mudah diare saat gugur dan dingin. kamu masih menggunakannya untuk Kalau dimakan gimana ya? Seperti yang kamu lihat. setara obat pencahar. Kamu ini sok jago. Masih mau jadi juru masak? Hah? Bukan kamu nggak ngerti obat. Kamu bikin apa bilangnya makanan obat? Jelas ini racun. Semua muntah-muntah dan diare bersamaan. Jika bukan keracunan, apa itu? Kamu orang jahat. Murid jahat, kau tahu itu beracun dan tidak memberitahuku. Reputasiku selama puluhan tahun hilang. Mereka semua hancur. Guru, saya tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Bukankah ayahmu dokter terkenal? Apa yang kamu pelajari? Seharusnya aku tidak menerimamu. Menghalangi saya mendominasi dunia kuliner. Tenang. Ini cuma beberapa bagian dari Hotunia Chordata, akan segera sembuh. Ten Angla. Sudah kubilang, orang Jepang itu tidak punya niat baik. Pergi ke neraka. Pelaku masih ingin melarikan diri. Kamu pikir kamu siapa? Mereka berani menindas para koki Tionghoa. Ingin jadi koki ulung? Biar tahu. Ada banyak sekali makanan lezat di Cina. Kau pikir kau siapa? Apa yang kulakukan? Ini pembunuhan. Saya minta maaf, mahkota Dewa Masaka. Ini milikku. Ketua. Jepang tak mau memprovokasi kok. Melawan kita. Bilang orang-orang, Biar kami urus sendiri. Baik. tidak mungkin. Koki terbaik. Kerajaan tidak akan meninggalkan saya. Fukuda. Kamu terlalu naif. Di depan kekuatan mutlak, posisi tiada arti. Minta maaf kepada guruku. Kalian. Mau apa, Lu Shuang? Cepat keluarkan saya. Ingat. Ingat wajah ayahku? Ingat bagaimana guruku meninggal? Kalian berlutut di sini menebus dosa bagi guruku, dendam lama dan baru. Akan kubalas dengan bunga. Awazidia. Berlutut sampai polisi menangkap mereka. Jangan berpikir untuk Bahkan jika kamu kembali ke negaramu, kamu tetap seorang pembunuh. Jangan berpikir untuk melarikan diri, bahkan jika kamu kembali ke negaramu, kamu tetap seorang pembunuh dan akan dikenang selamanya sebagai aib di kalangan koki. Selamat kepada Tuan Wush. Naik tahta sebagai dewa. Selamat datang kembali, Tuan Rumah. Jalan pulang ini sungguh panjang dan lama. Kamu tidak mau bantu di restoran? Mengapa? Melihatmu belajar keterampilan keluarga Lu. Bukannya diwariskan pada pria. Bagaimana saya bisa belajar? Ah, itu sudah cerita lama. Kepala keluarga Wu Shuang bilang, semua setara. Yang bisa dipelajari oleh anak perempuan juga bisa belajar. Aku antar kamu daftar.